ada orang di sini? Tolong, Cepat naik. lepaskan aku. Itu Lin Mei ya? Kita harus bagaimana? Ayo pergi. Kita harus gimana nih? Kejar mobil van itu. Kamu ini siapa sih? Kenapa kamu menculikku? Bukan menculik. Kenapa aku ada di mobilmu? Kita mau kemana? Masa sebentar aja nggak kenal kita? Boleh aku telepon pakai HP? Mau telepon polisi? Enggak, aku mau telepon ayahku. Nggak boleh telepon. Diam di tempat. Aku beneran nggak kenal kalian. Pasti kalian salah orang. Nggak, kalian tangkap orang salah. Aku sungguh nggak tahu kalian ini siapa. Aku nggak pernah musuhi siapa-siapa. Kamu tetap orang yang sama walau ganti baju. Kira kami percaya? Aku Lin Yami. Beneran mau nangkep aku? Pasti kalian salah orang. Tolong lepaskan aku. Tolong. Oke, Jayam, aku lompat loh. Aku. tangkap dia. Enggak, Tolong, tangkap dia. lepaskan aku. Jangan-jangan ketahuan kalau jaraknya segitu? Biasanya pelacakan mobil ada dua kemungkinan. Penyelidikan balik atau pengawasan balik. Jaraknya sudah cukup aman. Kita laporkan ke polisi. Lapor polisi? Biasanya sih, Lin Yamei nggak bakal bikin masalah besar. Karena dia bukan siapa-siapa. Mari kita tunggu dan lihat. Mengikutinya dengan ketat. Lin Mia. Kamu sudah mengganti nama margamu. Kamu sangat pintar, Dunwonan. Kamu sudah membuat KTP palsu. Sudah kubilang namaku Lin Meia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dan aku tidak tahu siapa yang kamu cari. Aku sangat yakin aku bukan orang yang kamu cari. Dunwonan, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu tidak percaya aku bisa memukulmu? Berani-beraninya kamu bersembunyi dariku. Tentu saja aku akan bersembunyi karena kamu mau memukulku. Pukul kamu. Pukul kamu. Bisa kamu lawan? Bisa kamu lawan? Berhenti, Tuan. Berhenti. Ada APA, kita akan segera tiba. Kamu cerewet sekali. Diam saja. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan menghukummu saat kita sampai. Apa yang kamu lihat? Aku tidak akan melihatmu lagi. Cepat. Cepat bergerak. Bawa dia masuk. Cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kembali. Jangan pergi.
Bagaimana itu? Seru kan? Kamu menculik orang yang salah. Aku bukan orang yang kamu cari. Telepon ibumu. Sudah kubilang kamu salah orang. Aku tidak punya ibu sama sekali. Aku seorang yatim piatu dan aku besar di panti asuhan. Kamu bisa mengeceknya jika tidak percaya. Berani-beraninya kamu berbohong padaku. Kamu sudah tamat. Tidak, aku tidak berbohong padamu. Sungguh, aku bukan Dunwonan. Namaku Lin Meya. Aku baru kembali dari Prancis. Ayahku punya gerai makanan kecil di pinggir jalan. Kalian bisa lihat sendiri. Lin Mia? Anak yatim? Lalu, apa urusanmu dengan ayahku? Aku beritahu kamu. Mimpi saja, tak perlu membayar utang 1 juta. Dengan trik-trik seperti ini, Tenang. Aku tidak berbohong padamu. Ayah angkatku mengangkatku dari panti asuhan dan membesarkanku. Namaku bukan Dunwonan. Aku. masih main-main denganku. Lihat dirimu. Kelihatannya baik, tapi penuh kebohongan. Aku akan memberitahumu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah belajar. Lepaskan bajunya. Jangan sentuh aku. Tinggalkan aku. Tolong. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu sudah mati. Sudah mati. Berapa banyak yang akan kamu tangani? Bukan urusanku menyelamatkan gadis cantik. Tangani sendiri. Baik, bagaimana kalau aku tangani 3 dan kamu 4? Terserah kamu. Apa yang kamu inginkan? Ini ilegal, tidakkah kamu sadar? Lalu apa? Aku beritahu kamu. Akulah hukum. Di sini. Ayo. Ayo. Penculikan. Preman. Aku selesai. Kamu bisa lebih cepat lain kali. Aduh. Itu salahku. Kamu tidak akan sakit kalau diam saja. Ya, Pak. Panggil semua temanmu ke sini. Datang ke sini, kalian semua. Ya Tuhan, kamu dari mana? Aku tidak pernah tahu kamu jago bertarung. Ini pertama kalinya aku menonton karena langsung seumur hidupku. Sungguh luar biasa. Jongkok. 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 Aku tahu. Pria itu memberiku kartu nama di bandara. Apakah dia Jiang Yilong? Apakah dia pelatihmu? Bisakah dia mengajarku cara bertarung? Bisakah dia? Kuasa kamu. Sangat bodoh. Kamu cari sendiri pelatih dalam keadaan apapun. Nah, kamu baik-baik saja? Sakit? Sedikit. Besok akan lebih parah. Jangan bergerak. Kukira kamu pemula dalam bertarung. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa sehebat itu. Ini mudah sekali. Bahkan 10 orang lagi pun bukan masalah bagiku. Terima kasih. Kamu mau kemana? Di mana tongkatnya? Siapa? Yang menakutiku tadi? Siapa yang melepas bajuku tadi? Aku akan memukulmu. Sekarang kamu tahu salahmu. Sudahkah kukatakan padamu bahwa kamu menangkap orang yang salah? Aku akan memukulmu. Tidakkah kamu percaya padaku?
Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Orang-orang ini semua memiliki catatan kriminal. Mereka menagih utang untuk orang lain. Kami sudah mengincar mereka lama. Terima kasih atas dukungan besar Anda kali ini. Zhang Yulong, juara nasional kickboxing beberapa tahun lalu. Terima kasih sekali lagi. Nasanaki, itu tugas kami. Ayo duduk. Lihat. Kami sudah memverifikasi keasliannya. Dari ID ini, kami juga sudah menghubungi ayah Lin Meya. Kamu bisa pergi nanti. Setelah menandatangani beberapa dokumen, para preman ini mencari seorang gadis bernama Dun Wonan, yang mirip dengan Lin Meya. Du Ronan, Jiao Berhutang pada rentenir. Para preman salah mengira Lin Meya sebagai dia. Tentang kasus ini, kami akan menindaklanjuti. Jika ada kabar baru, akan saya beritahu kamu. Terima kasih banyak. Masih, Bu. Sama-sama. Jiang Yilong, juara nasional kickboxing. Tentu saja aku tahu. Meskipun aku bukan anak kandungnya. Aku tinggal di keluarga Ou. Dan memanggilnya ayah selama 20 tahun. Aku benar-benar tidak ingin bekerja keras. Mengelola perusahaan untuknya. Pada akhirnya, aku hanya pion keluarga Ou. Bagaimana kalau kita pergi dari kota ini bersama, memulai baru di tempat baru? Bodoh. Aku tidak peduli kemana aku pergi. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah Ou Rui, Presiden Grup OU. Semua yang kamu lakukan hari ini adalah hasil usahamu sendiri. Bukan karena kamu anak Ou Changlin. Bagaimana bisa kamu menyerah? Masa depan cerahmu. Untuk Ouyang yang tidak tahu diri? Pokoknya, aku kasih tahu. Aku tidak akan egois. Aku akan tetap bersamamu. Berjuang bersamamu sampai akhir. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Li Dong. Kamu akan menikah denganku. Tunggu sebentar, aku angkat teleponnya. Halo, Paman Lin. Yeah. Aku saja menerima telepon. Mereka bilang ya diculik. APA? Mia Dekilek? Ya. Awalnya aku tidak percaya. Kupikir itu telepon penipuan. Lalu aku menelepon Meya. Dia memang diculik. Dan sekarang sudah diselamatkan. Tapi dia terluka. Dan sekarang di rumah sakit. Bisakah kamu pergi ke rumah sakit Remin sekarang? Baik, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Telepon Paman Lin. Bilang bahwa Lin Meya diculik. Dia di rumah sakit. Kamu tahu Paman Lin membesarkanku. Dia seperti ayah bagiku. Aku khawatir dia mungkin butuh bantuan orang lain. Kurasa aku harus pergi ke sana. Benar, kamu harus pergi menjenguk mereka. Aku akan segera kembali.
Segera kembali. Sakit. Tidak. Penculik bajingan itu. Mereka harus dihukum mati. Zheng juga salah. Kenapa dia membiarkanmu menunggunya di tempat parkir? Ayah, jangan khawatir. Nanti tekanan darahmu tinggi. Lihat, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan salahkan Zhe untuk ini. Dia tidak tahu aku menunggunya di sana. Penculik itu juga tidak memukulku. Lukanya karena mereka mengikatku dengan tali. Atau aku akan kabur. Sebenarnya, aku mencoba kabur. Tapi aku sangat ceroboh. Sampai terjatuh saat berlari. Lihat, ada sedikit memar di wajah. Sudah cukup. Aku juga salah. Kalau aku meneleponmu lebih awal, dan menyuruhmu pulang, ini tidak akan terjadi. Paman, kamu lembur. Kenapa kamu membiarkannya menunggu di tempat parkir? Kalau saja dia menunggu di kantor, ini tidak akan terjadi. Untungnya, dia baik-baik saja sekarang. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku yakin aku akan kasar padamu. Ayah, jangan marah pada Zhe. Bukankah aku baru saja bilang? Dia tidak tahu aku menunggunya. Aku tidak memberitahunya. Aku ingin memberinya kejutan. APA. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menunggumu di tempat parkir. Sekelompok orang tiba-tiba muncul dan mengikatku ke mobil. Mereka salah mengikat orang. Untungnya, Jiang Yilong dan Ouyang melihat ini. Mereka mengikuti mobil itu ke sebuah pabrik di pinggiran kota dan menyelamatkanku. Ayah, jangan salahkan dia. Dia benar-benar tidak tahu aku ada di sana. Oak. Aku akan lihat apakah laporan pemeriksaan sudah keluar. Aku baik-baik saja. Hanya luka luar. Dokter sudah menanganinya. Setelah laporan pemeriksaan keluar, aku bisa pulang. Jangan menungguku di tempat parkir lagi. Aku ingin melihatmu. Tapi kamu tidak menjawab teleponku. Atau membalas pesan WeChatku. Aku takut mengganggumu di kantormu. Beritahu aku lain kali. Sebelum kamu melakukan sesuatu. Apa bedanya? Tuan Oyu. Siapa orang ini? Apa yang dia lakukan di sini? Dia baik-baik saja. Setelah pulang, rawat saja lukanya. Terima kasih, dokter. Polisi sudah selesai menyelidiki. Informasi identitasmu baik-baik saja. Mereka sedang mencari Duruonan ini. Dia seorang gadis yang benar-benar mirip denganmu. Dia berhutang rentenir. Geng itu tidak tahu kamu bukan dia. Mereka pikir Duruonan bersembunyi di sini. Polisi masih menyelidiki. Lebih berhati-hatilah selama periode ini. Jangan keluar sendirian. Ngomong-ngomong, mereka terus memanggilku Duruonan. Siapa Duruonan? Siapa dia? Hamilan, dia seperti seorang gadis yang sangat mirip dengan Linnea. Berapa umurnya? Apakah dia seumuran dengannya? Dia sekarang di mana? Polisi sedang menyelidiki situasi spesifiknya. Polisi akan menghubungimu jika ada kabar baru. Ayah, ada apa? Aku khawatir tentangmu. Dia sangat mirip denganmu. Itu akan membuatmu dalam bahaya di masa depan. Maaf, aku gugup. Aku lupa hal penting. Tuan Oyu. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menyelamatkannya. Tanpamu, ia akan dalam bahaya. Aku sangat takut. Terima kasih banyak. Paman, jangan terlalu sopan padaku. Aku hanya kebetulan. Tetap terima kasih. Boleh aku traktir makan? Sudah lewat.
Bagaimana kalau aku belikanmu makanan malam? Tidak perlu, Paman. Mungkin lain kali. Ya, sudah terlalu malam. Aku pasti akan mentraktirmu suatu saat. Ya, tolong antar ya pulang nanti. Aku ada urusan. Jangan tunggu aku. Ayah, mau kemana larut malam begini? Aku ada urusan. Apakah kamu petugas Wu? Kamu meneleponku sebelumnya. Aku ayah Lin Meya. Maaf, mengganggumu di jam yang sudah larut. Kamu masih di kantor polisi? Aku ingin datang untuk mendapatkan informasi. Baik, oke. Sampai jumpa nanti. Oak. Ouyang. Bajumu. Pakailah. Malam ini dingin. Aku beritahu kamu. Meskipun kita sudah putus, tapi sebagai pria, aku akan menjalankan kewajibanku. Kamu mengerti? Naik ke mobil. Tentang masalah kita. Aku belum memberitahu ayahku. Aku khawatir itu terlalu berat baginya. Aku tidak menyangka dia akan meneleponmu. Jika aku mengganggu pekerjaanmu, aku minta maaf. Sudah, aku akan mengantarmu pulang. Selain itu, aku sudah menjelaskan dengan jelas pada Ouyang. Aku sudah membuatnya sangat jelas padanya. Bukan salahmu kita putus. Ini semua masalahku. Dia tidak berhak menuduhmu. Menjelaskan padanya? Apa hubunganmu dengannya sekarang? Kapan kalian menjadi begitu akrab? Apapun yang kamu minta sekarang, dia akan lakukan untukmu kan? Jika kamu memintanya membantumu berakting, dia akan melakukannya. Berakting tentang apa? Kamu diculik. Dia kebetulan melewati tempat itu, dan dia menyelamatkanmu. Setelah itu, kamu menemukan orang asing. Sudah beberapa kali menelepon Paman Lin. Paman Lin meneleponku karena khawatir. Aku di sini. Lin Mia. Apa aku tidak jelas? Lucu ya kamu terus menggangguku? Begitukah aku di hatimu? Begitulah caramu memikirkan aku. Kamu pikir aku menyiksa diri seperti ini? Apa aku gila? Aku menunggumu di tempat parkir. Aku tidak tahu. Dua tidak. Mereka bergerak apa? Dan melihatku dalam mobil. Mereka semua tidak masuk akal. Sekarang mereka, aku bukan orang yang mereka cari. Tapi mereka tidak mau mendengar. Mereka memukulku dan menarik rambutku. Mereka mengikatku ke kursi. Mereka semua mencoba melepas bajuku. Kupikir aku akan mati. Untungnya, Ouyang dan Jiang Yilong muncul tepat waktu. Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menemui mereka. Berhadapan masing-masing. Tanya mereka, apakah ini sandiwara yang kubuat atau bukan? Sudah selesai? Kenapa kamu tiba-tiba sangat membenciku? Bahkan jika kita putus sekarang, semua tahun-tahun lalu, kita begitu baik. Aku tidak percaya kamu bisa sekejam ini. Aku tidak percaya kamu melupakan semua kenangan. Aku tidak percaya aku dilecehkan. Tapi kamu tidak sedih. Kenapa? Katakan padaku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa sih yang terjadi? Sudah kujelaskan. Akulah dan aku tidak mencintaimu. Aku tidak ingin menjadi keluargamu. Mengerti? Kamu mau aku mengantarmu pulang? Tidak. Tanganku atau kakiku tidak sakit. Aku bisa berjalan. Dah.
Permisi. Siapa petugas Wu? Saya. Petugas Wu. Halo. Saya Ayah Lin Maya. Kita pernah bicara di telepon. Saya ingin duduk. Oh, maaf. Mengganggu Anda larut malam begini. Saya ingin tahu situasi Lin Ruonan. Dia sekarang di mana? Apakah dia bersama ibunya? Atau bersama ayahnya? Berapa utangnya pada penculik? Bagaimana bisa dia berutang pada orang lain? Pak Lin. Apakah Anda kenal Du Ruonan sebelumnya? Tidak. Tidak. Petugas Wu. Hengkilek Salam Menjira anak saya. Dengan Du Ruonan. Dan mereka bilang, anak saya dan Du Ruonan. Mereka terlihat persis sama. Sekarang penculik sudah ditangkap. Tapi kali depan, mereka mengkilik anak saya lagi. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, saya ingin bertanya pada Du Ruonan. Asal saya tahu situasinya. Anak saya bisa aman. Benar kan? Ya. Tapi kami hanya tahu. Penculik menolak mengatakan hal lain. Secepatnya. Suruh anak Anda berhati-hati. Selama periode ini. Jangan pergi ke tempat sepi. Atau pulang larut malam. Ya, saya tahu. Petugas Wu. Saya punya permintaan. Saya ingin bertanya pada Anda. Tentu. Saya ingin bicara dengan penculik. Untuk mengetahui sesuatu tentang Du Ruonan. Tidak. Bahkan anggota keluarga tidak diizinkan mengunjunginya. TAPI. Jangan terlalu khawatir. Kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Ok. Bagus, aku sebaiknya berhenti mengganggumu. Sama-sama. Dah. Santai saja. Kenapa kamu tidak menyalakan lampu? Kenapa kamu minum sendirian sebanyak ini? Ini tidak baik untuk kesehatanmu. Chenja. Kalau kamu tidak bisa putus dengan Lin Meiya, katakan saja padaku. Kasus penculikan hari ini, besok mungkin kasus pembunuhan. Tidakkah kamu tahu bagaimana perasaanku hari ini? Kamu masih meninggalkanku sendirian di sini, demi pamanmu dan Lin Meiya. Kamu menyebut mereka sebagai keluargamu. Bicaralah denganku. Aku juga seorang wanita. Aku juga terluka hari ini. Kamu tahu ini? Selama jam-jam kamu pergi, aku membayangkan bagaimana kamu bersama Lin Meiya. Dia sangat bergantung padamu. Dia sangat membutuhkanmu. Dia dalam pelukanmu. Apa yang harus kulakukan? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Lin Meiya benar-benar diculik. Kakakmu ada di sana. Ouyang menyelamatkannya. Aku hanya melihat mereka dari kejauhan. Karena Lin Meiya tidak memberitahu Paman Lin. Kami putus. Itu sebabnya Paman Lin meneleponku. Bagaimanapun, aku sudah menjelaskan padanya. Aku menyuruhnya berhenti menghubungiku. Jangan pernah lagi. Sama sekali tidak. Maafkan aku. Salut.
Suasana hati yang buruk. Akan berlalu. Makan udang karang. Bisa membuat semuanya baik-baik saja. Kakek Wang. Bukankah itu kata-kata yang selalu kukatakan? Benar. Kamu selalu bilang begitu. Kita harus putus. Lupakan aku. Aku tidak ingin bersama wanita yang tidak punya otak sepertimu. Meskipun kita putus sekarang, semua tahun-tahun lalu, kita begitu baik. Akulah dan aku tidak mencintaimu. Aku tidak ingin menjadi kerabatmu. Ok. Foto-foto kita akan dipasang di sini. Tentu, kamu yang akan memutuskan di antara kita. Du Xiaoyu. Kamu tahu tidak? Aku sudah mencarimu selama 23 tahun. Tapi aku tidak pernah mendengar kabarmu lagi. Kamu di mana sekarang? Tahun itu, aku dengar kamu melahirkan anak kembar. Satu adalah Durwoya, yang satunya lagi Durwonan.
Tapi kamu sedang kesulitan keuangan, sehingga tidak bisa membayar tagihan rumah sakit. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mengirim Ruoya ke panti asuhan. Dia memiliki kelainan jantung bawaan. Benar, kamu tidak ingin mendatanginya. Tapi kamu bisa datang padaku. Aku bisa membantumu dengan itu. Siakerlah. Tuhan membuka matanya, membuatku menemukan Ruoya di panti asuhan. Aku membawanya pulang, dan aku membantunya sembuh. Kamu tahu tidak? Aku memberikannya nama baru, Lin Mia. Kamu suka nama itu? Tapi aku belum dengar kabar darimu. Hari ini, Tuhan membuka matanya lagi, dan memberiku kabar tentang Ruonan. Camel, anak itu, kenapa dia pinjam uang rentenir? Bagaimana menurutmu? Dia sekarang di mana? Apa kamu ada masalah lagi? Sudah bangun? Sudah bangun? Kamu berangkat pagi jam berapa? Aku bahkan tidak tahu. Aku tahu suasana hatimu sedang buruk. TAPI. Aku tidak ingin melihatmu mabuk sampai tidur setiap malam. Kamu sudah beberapa hari tidak bekerja. Semangatlah. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bersamamu. Sarapan sudah siap, ayo. Sayang kamu. Ayah, kenapa minum sampai segini banyak? Kamu bisa tidur di sini? Ayah, berdiri. Kamu di sini. Kamu di sini. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa? Camel. Kamu tidak muncul. Ayah, kamu minum terlalu banyak. Ayo, pulang. Pelan-pelan. Ayo, pelan-pelan. Ada apa denganmu? Kenapa minum sampai segini banyak? Kamu di sini. Kenapa tidak datang padaku? Oke, aku di sini. Aku di sini. Aku sedang mencarimu.
Aku akan selalu bersamamu. Kenapa minum sampai segini banyak? Ayo. Camel, Kamu merasa tidak enak badan? Sudah lama sekali. Aku tidak pernah sempat menanyakanmu. Apa yang terjadi malam itu? Kenapa mulai kehilangan sendirian? Sangat mabuk. Kamu mabuk sampai seperti itu. Kalau aku tidak datang menemuimu, apa yang akan terjadi? Lepakan saja itu. Aku khawatir tentangmu. Kalau begitu, kamu harus pulang bersamaku. Apa yang terjadi malam itu? Aku pergi ke stasiun umum untuk menanyakan situasinya. Aku khawatir kalau para penculik masih punya kaki tangan. Bagaimana jika mereka mengikatmu lagi? Aku hanya ingin memastikannya. Kamu benar-benar tidak memikirkan orang lain. Kamu tidak tahu maksudku. Camel. Aku juga ingin bertanya padamu. Kamu mengurung diri di kamarmu selama beberapa hari. Apa yang kamu lakukan? Makan sangat sedikit setiap pagi. Kamu membuatku khawatir. Aku sedang berusaha sembuh. Lihat wajahku. Sudah sembuh semua. Kamu pantas dapat pujian. Bagus sekali. Lihat. Kamu membiwakan sarapan untaku pejai ini. Dan kamu makan banyak. Cukup bagus. Bagus. Ayah. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Katakanlah. Aku putus dengan Z. APA. Jangan khawatir. Jangan menatapku seperti itu. Tolong jangan khawatir. Biarkan aku memberitahumu ini. Aku putus dengan Z. Semacam putus dengan damai. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. CPI. Akhir-akhir ini, aku mengurung diri di kamar. Aku banyak berpikir. Z benar. Kita sudah saling mengenal selama 20 tahun. Tidak ada yang berubah selama ini. Siapapun yang mengalami hal seperti ini, pasti akan bosan. Dia ingin mengejar kehidupan baru. Aku setuju. Ini juga kesempatan untukku. Aku punya hak untuk mengejar kehidupan baru juga. Aku tidak perlu terus mengganggunya. Aku memberinya kebebasan. Dan juga memberiku kebebasan. Jadi aku memutuskan. Aku tidak akan kembali ke MA. APA. Aku akan tinggal bersamamu. Mulai sekarang, aku akan mencari pekerjaan baru. Aku ingin menunjukkan nilai diriku. Aku ingin kembali menjadi diriku yang optimis dan bahagia. Baiklah, ayah. Mari makan. Kamu harus makan lebih banyak hidangan ini. Aku khusus mencampurnya untukmu. Rasanya enak. Lezat. Pejai, kakek, ibu, ayah. Pejai. AO. Itu kaya. Ngomong-ngomong, kamu dan keluarga OU, bagaimana pembicaraan tentang pertunangan? Apakah berjalan lancar? Sudah ditentukan tanggalnya? Ayah. Lupakan saja. OU Rui. Baik-baik saja sebelumnya. Ketika bicara tentang pertunangan, itu seperti membunuhnya. Bahkan rahasia orang tuanya dibongkar. Memelukkan di meja makan. Aku tidak bisa mendengarmu. Pembicaraannya baru saja gagal. Gagal? Bagaimana bisa kamu menghitungnya gagal? Itu tidak berarti apa-apa. Bagi keluarga kita, Dong sangat baik. Senior perempuan ingin bersamanya. Tidak, aku masih tidak bisa mendengarmu. Bisakah kamu berbicara sedikit lebih keras? Pendengaran ayat tidak baik. Bicaralah lebih keras.
Dia tidak bisa mendengarmu. Benar, suaramu sangat pelan. Aku tidak bisa mendengarmu. Ayah, Dong tidak menyukainya. John, ini salahmu. Kamu memiliki standar yang tinggi. John, katakan padaku, perempuan seperti apa yang kamu suka? Kamu ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Ayah, biarkan Dong memutuskan sendiri. Kita sudah tua. Biarkan mereka sendiri. Lupakan saja. Kakek yang terhormat. Jangan khawatir. Aku hebat. Aku yakin bisa menemukan pacar. Aku akan menemukan perempuan terbaik di dunia. Biarkan dia menjadi cucu perempuanmu. Aku akan tunjukkan padamu nanti. Lihat. Aku mendengarnya dengan jelas ketika dia berteriak. Kamu tahu siapa yang kembali? Siapa yang kembali? Tentu saja aku. Kameralah. Turkja? Kamu benar-benar mengejutkanku. Putri kita kembali. Ciepia, bukannya kamu seharusnya di Jepang? Kapan kamu kembali? Tadi malam, kamu sudah tidur ketika aku pulang. Jadi aku harus menunggu untuk mengejutkanmu. Sampai pagi ini. Baiklah, duduklah. Kamu tidak rindu sarapan kita? Hidupku yang malang. Hanya ada satu restoran Cina di Tokyo. Yang tidak buruk. Aku sudah tidak suka lagi. Benarkah? Tapi kamu tidak kurus. Diam. Aku dengar kamu dan kakak Urui sudah putus. Lupakan ITU. Jangan sebut itu lagi. Itu tidak selesai. Di pikiranku. Itu tidak pernah dimulai. Mengerti? Tidak masalah. Ibu, ayah, dan kakek. Tidak masalah apakah mereka sudah selesai atau tidak. Asalkan pernikahanku dengan Ouyang masih berlangsung. Bisa menyatukan kedua keluarga kita. Jangan khawatir. Aku bersedia menikahi Ouyang. Tidak ada masalah sama sekali. Ada yang tidak setuju? Aku tidak bisa mendengarmu. Anggap saja kamu setuju. Kakak, mereka semua setuju. Mulai sekarang, Ouyang akan menjadi tunanganku. Serahkan saja tugas mulia ini padaku. Wei punya satu kelebihan. Dia sangat percaya diri. Hari-hari indah Ouyang akan segera datang. Tentu saja. Chenja, Kameralah. Kamari. Aku ingin bertanya. Apa yang terjadi dengan pacarmu dan Direktur OU? Apa yang terjadi? Ini sudah menyebar di perusahaan. Aku dengar beberapa hari yang lalu. Direktur OU pahlawan menyelamatkan kecantikan. Dan menyelamatkan pacarmu. Sekarang rumor ini menyebar dengan cepat. Semua orang mengatakan ada hubungan antara Direktur OU dan pacarmu. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentang itu? Direktur Yuan, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tentang ini, Direktur OU yang menyelamatkan Lin Meiya. Berterima kasih padanya. Aku harus berterima kasih padanya. Kamu sangat dermawan. Hei Tai. Quechua. Tidak ada. Bawa pergi. Apakah Ourui datang bekerja? Belum. Ketika dia tiba, suruh dia datang ke kantorku. Aku perlu bicara dengannya. Baik. Quechua. Ayo pergi. Halo.
Ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu. Di mana kantor Ouyang? Maaf, tapi Anda? Aku adalah tunangan Ouyang. Beritahu saja aku, di mana kantornya? Maaf, Nona, jika Anda benar-benar tunangan. Director Ouyang, kenapa Anda tidak tahu? Di mana kantornya? Selain itu, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jika Anda benar-benar tunangan Direktur Owu, Anda bisa meneleponnya. Maaf. Maaf mengganggu. Aku ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan personalnya. Aku datang untuk wawancara. Tidak. Apa yang kamu bicarakan? Cepat kembali ke kantor. Tidak ada. Temanku. Apakah kamu pacar Direktur Owu? Tidak. Tidak. Kamu salah paham. Aku salah paham? Kamu mengambil bajunya. Tidak. Ya. Tidak. Tidak. Ini memang bajunya. Tapi aku bukan pacarnya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya lewat dan membawakannya. Bajunya. Nona Lin, departemen personalnya ada di lantai 15. Kalau untuk kantor Direktur Owu, kamu tahu di mana? Terima kasih. Apa maksudmu? Tukang laundry mengantarkan baju. Kamu bilang dia pacar Ouyang? Apa kamu sengaja? Tangguaku, kamu akan dihukum. Kamu dari laundry mana? Maaf. Aku pikir kamu salah. Aku bukan dari laundry manapun. Kenapa baju Ouyang ada di tanganmu? Dia meminjamkannya padaku. Jangan bilang kamu benar-benar pacar Ouyang? Sepenjata uangku, selera Ouyang tidak pernah semurah ini. Jika kamu benar tunangan Ouyang, maka selera Ouyang tidak terlalu tinggi. Aku sedih untuk keluarga Ou. Wanita menentukan naik turunnya keluarga. Rumah yang makmur harus penuh cinta, kedamaian, pengertian dan toleransi. Berdasarkan pengalaman aku, kamu sepertinya tidak punya keempat hal itu. Kamu tidak hanya sederhana, tapi juga manja dan tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak melihat di mana kelebihanmu. Apa yang membuatmu merasa superior? Uang? Kemewahan? Sejauh yang saya tahu, seorang wanita terdidik adalah seseorang yang benar-benar tahu bagaimana menghormati orang lain. Bahkan jika saya benar-benar orang yang mengantar pakaian di Binatu, saya tidak lebih murah dari kamu. Kamu mencari Ouyang? 2 cara. Belok kiri di sini. Belok kiri 3 kali di depan. Setelah itu, lihat kamu begitu peduli dengan pakaian Ouyang. Pakaian. Saya akan berikan lain. Tolong kembalikan padanya. Terima kasih. Siapa dia? Tangguaku. Maaf, Nona Lee. Jangan merah. Dia pendatang baru. Dia tidak mengenalmu. Saya akan mengantarmu ke kantor Direktur O sekarang. Kamu mengenal saya? Saya pernah bertemu denganmu sekali di rapat tahunan perusahaan. Bertahun-tahun yang lalu. Ini bagus. Saya tidak perlu kamu tunjukkan jalan. Saya tahu jalannya. Hembuskan. Hembuskan. Jauhkan kejahatan. Jauhkan kejahatan. Emosi buruk pergi. Hembuskan. Hembuskan. Jauhkan kejahatan. Nona Lin, kamu mencari manajer Jen? Dia tidak ada di sini. Kamu mencari Ouyang? 2 cara. Belok kiri di sini. Belok kiri 3 kali. Di depan. Ouyang, Li Weiwei. Kamu kembali dari Jepang? ya, bantu saya. Ayo. 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 Saya sangat lelah. Kenapa ada begitu banyak hal? Berikan saya pelukan yang hangat. Lama tidak bertemu. Menurutmu aku lebih gemuk atau lebih kurus? Apa aku lebih imut? Jauh lebih imut. Kamu lebih tampan. Tentu.
Baik. Aku lelah. Aku sudah berkeliling. Apa kamu haus? Aku akan ambilkan sesuatu untukmu. Tidak haus. Kenapa kamu melakukan ini? Di mana sekretarismu? Kenapa kamu tidak punya sekretaris? Apa kamu tidak mengenalku? Aku sama sekali tidak ingin bekerja di perusahaan ini. Ayahku memaksaku. Aku main game begitu sampai. Dia mengatur sekretaris untuk mengawasiku setiap hari. Aku kesal melihatnya. Aku keluarkan dia dan biarkan dia berkeliaran. Uyang, kamu masih sangat imut. Kenapa bajuku ada padamu? Ini benar-benar milikmu? Kamu tidak tahu. Aku senang bertemu denganmu. Ternyata resepsionis perusahaanmu. Terasa seperti orang bodoh. Aku bilang aku adalah tunanganmu dan mereka tidak percaya. Malah, mereka bilang pelayannya membawakanmu baju adalah pacarmu. Pelayan dari Binatu bilang, dia datang ke perusahaanmu untuk wawancara. Aku diintimidasi olehnya. Omong kosong apa? Maksudmu, kamu memperlakukan gadis yang mengantarkan bajuku sebagai pelayan? Bukan begitu? Apa maksudmu? Apa hubungan kalian berdua? Apa dia pacarmu? Bagaimana dia mengintimidasi kamu? Dia bilang aku manja, semaunya sendiri. Dan tidak masak aku. Dan dia bilang aku tidak punya kualitas baik. Dan dia bilang aku nggak punya apa-apa yang canggih. Aku kesel banget. Jangan sampai aku ketemu dia. Kalau aku ketemu, aku mau dia bayar. Udah, jangan marah. Aku aja nggak bisa lawan dia, apalagi kamu. Dia beneran pacar kamu? Masa sih? Lagi pula, kapan aku bilang? Kamu itu tunanganku? Kamu. Kenapa aku bukan tunanganmu? Kamu ngomong apa sama aku? Waktu aku ke Jepang 4 tahun lalu? Aku ngomong apa? Kamu bilang aku harus belajar di Jepang dengan baik. Selesaiin studi 4 tahun. Tanpa ganggu kamu. Begitu aku balik, kamu akan nikah sama aku. Aku bilang gitu? Kalau kamu nggak bilang gitu, ngapain aku ke Jepang? Selama 4 tahun? Ini ijazah aku. Aku udah lulus. Sekarang aku balik. Jangan coba-coba bantah. Ini dibeliin buat aku? Ini semua hadiah yang aku beliin buat kamu. Dari Jepang, Ada Kelang, Garage Kit, sarung tinju, sepatu sneaker edisi terbatas, dan jam tangan. Lihat deh, kamu suka? Enggak, kakak. Gimana kamu bawa ini semua? Jangan panggil aku kakak. Panggil aja Wei Bauer. Kalau ribet, panggil Bauer aja. Sama ini. Gimana kamu bisa dapetin ini? Ini jersey yang dipakai master bela diri Jepang terkenal, Kuzushi Sakuraba. Ada tanda tangannya juga. Keren banget. Ya ampun. Ayo. Aku mau peluk kamu. Aku datang. Baorku. Kamu sangat lucu. Aku sangat mencintaimu. Kamu siapa? Kami sangat puas dengan prestasi akademimu di Prancis. Kamu menjawab pertanyaan sebelumnya dengan baik. Kami juga akan serius mempertimbangkan rekomendasi dari Tuan Petit. Selanjutnya, aku akan melaporkan situasimu kepada atasan saya. Jika tidak ada hal lain, kamu bisa resmi melapor ke grup besok. Baiklah, aku akan pulang dan menunggu pemberitahuan. Oak. Terima kasih. Terima kasih. Ada apa? Aku ingin bicara berdua dengan Direktur OU. Tidak ada orang lain di sini. Langsung saja. Aku ingin berterima kasih untuk Xiaoya waktu itu. Xiaoya? Maksudmu Lin Mei ya? Jadi kamu datang hari ini untuk berterima kasih padaku? Ya. Ngomong-ngomong, kenapa?
Kamu kebetulan ada di sana? Penyebab kejadian ini sudah dilaporkan ke polisi. Aku rasa tidak perlu melaporkannya lagi kepadamu. Director OU. Xiaoya besar di panti asuhan. Saat kecil, banyak orang selalu mengganggunya, tapi dia tidak pernah menangis. Dia juga tidak memberitahu guru. Dia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Ini karakter dia. Kuat dan tidak suka merepotkan orang lain. Aku sudah bersamanya selama 2 tahun. Aku sangat mengenalnya. Aku tahu dia masih seorang gadis. Kamu memperlakukannya sedikit lebih baik. Dan dia akan membalasmu 100 kali lipat. Jadi aku tahu kepribadiannya. Sebenarnya mudah ditipu. Berhenti. Kenapa kata-katamu terdengar begitu aneh? Kamu mencurigai bahwa penculikan Lin Meiya direncanakan olehku? Maksudmu begitu? Director OU. Ada begitu banyak gadis di sekitarmu. Aku percaya, kamu belum pernah melihat gadis seperti Meiya yang sederhana, baik hati, dan tidak berdaya. Jadi kamu pikir dia spesial dan ingin bermain. Aku pikir itu wajar, aku bisa memahaminya. Tapi Xiaoya tidak bisa melakukan ini. Dia tidak punya modal untuk bermain game ini denganmu. Jadi aku mohon padamu untuk melepaskannya. Dengan kapasitas apa kamu datang padaku hari ini? Mantan pacar Lin Meiya? Teman? Kerabat? Atau karyawan OU Group? Semuanya. Maaf, tidak ada semuanya di sini. Biar ku jelaskan. Aku tidak peduli apa tujuanmu datang hari ini. Pertama-tama, sebagai karyawan OU Group, adalah kelalaian bagi karyawan bawahan untuk melapor kepada atasan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, apa yang terjadi hari itu murni tidak sengaja kulihat. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh warga yang memiliki hati nurani. Polisi sudah berterima kasih kepadaku untuk ini. Ngomong-ngomong, kamu sebagai mantan pacar, teman, atau kerabat, tidak melindunginya saat dia dalam bahaya dan paling membutuhkanmu. Sebaliknya, kamu membuat tebakan acak tentang seseorang yang menyelamatkannya. Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk duduk di sini dan mengatakan hal-hal ini padaku? Ketiga, kamu bukan lagi kekasih dari Lin Meiya. Dia lajang dan aku juga. Aku punya hak untuk mengejar gadis lajang manapun yang kusukai. Itu bukan urusanmu. Tentang ini, kamu tidak punya hak untuk berdiri di depanku dan menunjuk-nunjuk. Kamu mengerti? Aku masih berharap Tuan Ou bisa mempertimbangkan saran saya dengan serius. Lagi pula, sudah banyak kabar burung tidak benar di perusahaan yang memengaruhi kamu dan aku. Jadi, berhenti. Director OU. Kamu bisa keluar. Wei. Apa kamu bilang? Pelayan di tempat laundry datang ke perusahaan kita untuk wawancara? Ya, kenapa? Tidak ada. Tunggu aku di sini. Aku akan keluar sebentar. Kemana? Aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ayah, kamu mencari aku?
Aku sangat kecewa dengan penampilanmu belakangan ini. Belum lagi kamu tidak datang ke perusahaan, atau pulang ke rumah beberapa hari ini. Malam itu kamu memalukan ayahmu di depan keluarga Lee. Takdir orang tua dan kata perantara. Kamu tidak mendengarkan apa yang aku ajarkan selama bertahun-tahun. Aku memilih jalan untuk kebaikanmu, tapi kamu memilih kebebasan. Apa yang kamu sebut kebebasan tidak realistis, nihilistik, dan naif. Kamu adalah putriku, Presiden Grup OU. Kamu sangat tahu apa arti Grup OU. Setelah kamu dan Lee Dong menikah, Zaire Yui, aku sedang membuka jalan untukmu. Setelah aku meninggal, perusahaan ini akan menjadi milikmu dan Ouyang. Saat itu, ibumu dan aku bisa tenang. Karena keluarga Lee akan menjagamu. Aku tahu kebaikanmu. Kedengarannya kamu adalah ayah yang baik. Aku pengkhianat. Aku naif. Aku tidak bisa mengerti niat baikmu. Aku bukan putrimu kandung, tapi aku lebih baik dari putrimu kandung. Kamu memberiku yang terbaik. Untuk negaramu yang baik, aku bisa menjadi pion. Aku bisa menikahi orang yang tidak aku cintai. Seperti yang kamu lakukan. Tapi ayah, orang hidup seumur hidup. Mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan. Aku hanya berharap, ketika aku mencapai usiamu, aku tidak akan menyatakan seperti kamu hari ini. Menyedihkan. Bagaimana performanya? Dia cukup baik. Dia lulus dengan pujian di Prancis. Mentornya, TN Petit juga. Sangat dihormati di industri ini. Umumnya, orang yang dia rekomendasikan tidak salah. Kita harus meminta Lin Meiya secara resmi. Mulai bekerja besok. Oke, aku mengerti. Omong-omong, pecat Chen Zi, manajer departemen penjualan itu. APA, kamu ingin memecat manajer Chen dari departemen penjualan? Apa? Hei Jai, TNOU. Hei Jai, TNOU. Nona Liu. Hei Jai, TNOU. Hei Jai, TNOU. Baik, silakan duduk. Tuan Oyu, kenapa ada waktu untuk datang sini hari ini? Tidak banyak. Saya hanya memperkenalkan sekretaris baru saya ke departemen. Ini Lin Meiya, sekretaris baru saya. Ini Liu Xiaohong, manajer departemen perencanaan. Hai, Manajer Liu. Saya Lin Meiya. Anda bisa memanggil saya Lin. Dia gugup, pendatang baru. Anda lanjut bekerja. Ayo pergi pamitnya. oke. Ayo pergi. Kamu bercanda? Bisakah kamu lebih tegas? Memalukan. Kamu bilang dia punya hubungan dengan Chen Zhe.
Jadi saya pikir mereka mungkin punya. Dia tinggi dan kuat. Saya bisa membayangkan bagaimana mereka bersama segera. Ketika saya menutup mata. Bahkan jika mereka punya sesuatu, kamu harus tetap tenang. Ya, dan itu hanya kemungkinan. SSST. Liu Xiaolong membuatmu sangat gugup. Seperti ini. Tahukah kamu ada banyak Liu Xiaolong yang menunggumu? Kamu perlu menyesuaikan keadaanmu. Ayo. Kuatkan dirimu. Kuatkan dirimu. Ayo pergi. Ini Wang Mei, manajer pemasaran. Halo. Saya Lin Mei ya. Senang bertemu dengan Anda. Ini Zhang Qing, manajer departemen pembelian. Halo. Saya Lin Mei ya. Senang bertemu dengan Anda. Ini Li Qian, manajer departemen keuangan. Halo. Saya Lin Mei ya. Senang bertemu dengan Anda. Dari naluri keenam kalian para wanita, siapa yang menurut kalian adalah orang yang tepat? Menurutmu aku punya naluri itu? Kalau begitu, kenapa aku harus datang ke sini untuk menyelidiki? Kita mau pergi kemana? Selamat pagi, Pak Ou. Kita sudah bilang akan melakukannya secara rahasia. Kenapa kamu membawaku ke departemen penjualan? Ada masalah apa? Desain, kita sudah ke departemen lain. Kenapa departemen penjualan jadi pengecualian? Tidak, tidak. Aku belum siap menghadapi tim ini. Sebagai sekretarismu. Kembali. Sudah kubilang. Kamu sudah memutuskan untuk memulai lagi. Jadi kamu harus tegas. Kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Tidak ada latar belakang, tidak ada skandal. Aku menunjukmu karena kualitasmu. Bukan yang lain. Kenapa kamu bertingkah seolah ada yang kamu sembunyikan? Di sisi lain, yang seharusnya merasa bersalah. Diam. Kenapa? Sudah kubilang. Sekarang sudah sangat jelas. Aku kasih kamu 3 menit untuk memikirkannya. Masuk atau pergi. 3, 2, 1. Masuk. Bagus. Ayo pergi. Pak Yu. Selamat pagi, Pak U. Silakan duduk. Aku datang ke sini hari ini untuk memperkenalkan sekretaris baruku. Sapa semuanya. Halo. Aku Lin Mei ya. Kita sudah bertemu sebelumnya. Terima kasih dan aku berharap bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Kembali ke pekerjaanmu. Aku yang temui manajermu. Nona Lin, ada masalah? Nona Lin, sebagai sekretariku, kamu harus menyampaikan rekanku. Ini tidak baik. Ya, tapi kalian sudah saling kenal baik. Menurutku tidak perlu diperkenalkan lagi. Aku bawa Lin Mei hari ini untuk memperkenalkannya pada kalian sebagai rekan kerja, agar saling mengenal. Mulai hari ini, dia sudah menjadi sekretariku. Dan kalian bisa menghubunginya jika ada yang ingin dibicarakan denganku. Jangan seperti terakhir kali. Sangat buruk langsung masuk ke kantorku. Langsung, sangat buruk. Oke. Kita perlu pergi ke departemen berikutnya. Ayo pergi. Pergi. Apa itu, Chen Zhe? Dia sekarang sekretariku. Tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Tuan Yu. Nanti aku antar dia kembali. Jangan khawatir. Aku bosnya. Sekarang dia sedang bekerja. Jangan ganggu aku.
Jangan terang. Tidak ada yang menarik. Oke. Aku harus pergi. Kembali bekerja. Bekerja. Mia, bagaimana pekerjaanmu di grup OU? Sangat baik. Sangat menghargai diriku. Rekan-rekannya juga hebat. Aku berterima tinggi, kamu tahu. Aku sangat memenuhi syarat untuk pekerjaan ini. Pernah dengar tentang Ouyang? Ya, aku tahu. Ada dua versi tentang kasus ini. Ada yang bilang, Lin Meya menggoda Ouyang saat dia belajar di Prancis. Di sisi lain, ada yang bilang, dia bukan mahasiswa internasional dan keluarganya berjualan di jalanan. Mia, apa kamu bertemu Chen Jie? Tidak. Aku di lab. Aku tidak punya waktu. Kecuali untuk makan atau ke toilet. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Itu telepon promosi. Ya. Kamu tidak punya kesempatan untuk bertemu OU yang saat kerja, kan? Ayah, dia bosnya. Dan aku cuma karyawan kecil. Aku tidak punya kesempatan bertemu dia. Lagi pula, kami tidak punya hubungan lain. Kenapa kami harus bertemu? Ayah, jangan terlalu banyak pikiran. Aku baik-baik saja. Tudau, ayo makan. Aku datang. Ini panas. Oh, Dia manajer departemen penjualan. Mantan pacar Chen Zhe. Sekarang dia bersama Ouyang dan mengusir Chen Zhe. Kasihan Chen Zhe. Tapi tahukah kamu bagaimana Lin Meya mendapatkan Ouyang? Ya, pasti dia mabuk. Aku tidak tahu sebelumnya. Jadi dia tidak bisa dinilai dari penampilannya. Dulu aku pikir dia gadis baik. Siapa yang tahu? Kenapa dia datang ke sini untuk makan? Sekarang dia pacarnya Ouyang. Berhubungan dengan Ouyang itu mudah. Tapi kalau dia mau cinta sejatinya, ITU tidak akan mudah. Benar, memalukan dia. Dia pikir dia siapa? Dia hanya pandai merayu. Halo, Kamu di mana? Aku sangat lapar. Ini waktu makan siang. Pergi ke restoran Xiao Jiangan. Ambilkan aku mian chun dan iga cuka. Pangsit udang dan... aku di sini. Oh, kenapa kamu berteriak padaku? Hai, pesanan takeaway kamu sudah siap. Minggir. Aku sedang main game. Kenapa sikapmu sangat buruk hari ini? Di mana makananku? Aku akan mengundurkan diri.
Tidak masalah jika kamu merobeknya. Aku akan mengirim ini ke departemen saya. Aku hanya datang untuk memberitahumu. Aku akan mengundurkan diri. Kontrak kerjamu dengan perusahaan adalah 3 tahun. Sudah berapa lama kamu bekerja? Apakah kamu punya rasa tanggung jawab? Ini bukan masalah tanggung jawab. Ada rumor tentang kita di seluruh perusahaan. Kamu tahu itu? Kamu tahu apa yang mereka katakan? Mereka bilang aku jatuh cinta padamu. Mereka bilang aku bayimu. Dan kemudian putus dengan Chen Zhe. Aku di sini untuk bekerja. Aku tidak ingin mendengar omong kosong. Siapa yang bisa mengganti kerugian reputasiku? Oke, bagaimana kalau begini? Aku akan mengadakan rapat staf. Sekarang juga. Untuk menjelaskan hubunganku denganmu. Bagaimana? Oh Yang, aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Aku setuju menjadi sekretarismu. Tapi aku tidak menyangka ada omong kosong seperti ini. Baiklah. Ambilkan tasku di meja kantorku. Maaf, Tuan O. Aku tidak lagi menjadi sekretarismu. Masuk dan ambil sendiri. Kontraknya ada di dalam. Bawa ke sini. Kita akan ikuti kontraknya. Oke? Hati-hati. Kamu baik-baik saja, sayang. Bagaimana bisa kamu begitu kasar? Kontrak kerja. Aku akan bacakan untukmu. Poin kelima dari kontrak kerja. Jika pihak B mengundurkan diri tanpa alasan. Selama masa kontrak, pihak A berhak menuntut kompensasi ekonomi. Bekerja selama 2 tahun tetapi kurang dari 3. Harus membayar 100.000. Bekerja selama 1 tahun tetapi kurang dari 2. Harus membayar 200.000. Kamu baru bekerja kurang dari seminggu sekarang. Menurut kontrak, kamu harus membayar 400.000. 400.000. Apa kamu punya uangnya? Jangan khawatir. Aku sudah memeriksa kontrak untukmu. Ini menguntungkanmu. Perhatikan baik-baik. Kamu pembohong dan aku bodoh. Bagaimana aku bisa mempercayai orang sepertimu? Kontrak tidak berlaku. Ini hitam di atas putih. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ketika kamu menandatangani kontrak dengan orang lain, perhatikan baik-baik. Kalau tidak, di masa depan, kamu akan mengalami kerugian besar. Grup kami membayar karyawan. Gaji tertinggi di industri. Jadi karyawan memiliki kewajiban untuk mengambil lebih banyak risiko. Bagaimana dengan ini? Demi persahabatan kita, berikan saja setengah dari dendanya. Oh Yang, kamu sengaja, kan? Kamu merencanakannya, bukan? Tentu saja. Bagaimana aku bisa menahanmu tanpa ini? Kamu orang yang tidak tahu malu. Lin Meya, kamu adalah bodoh dan tidak berpikir. Kamu tidak merencanakan atau berpikir. Kamu benar-benar kacau. Kenapa kamu tidak memikirkan ini? Zheng Zhe dengan tegas putus denganmu. Dia meninggalkanmu. Sekarang kamu mempertanyakan aku? Kapan aku bilang? Aku ingin bersamamu. Kenapa aku harus menjaga jarak denganmu? Selain itu, ketika kamu pertama kali datang ke perusahaan, apakah dia terlihat seperti baru saja putus denganmu? Aku seorang pria dan aku tahu pria. Pasti ada yang salah dengan ini. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan tetap di sini dan mencari tahu kebenarannya. Aku akan membersihkan namaku. Bagaimanapun, aku sudah mengatakan yang harus kukatakan. Jika kamu sudah memikirkannya, keluar dan belikan aku makan siang.
Selesai. Li Weiwei, kamu boleh menyukainya. Tapi sebagai seorang gadis, bisakah kamu sedikit lebih menahan diri? Bisakah kamu secara implisit mengekspresikan perasaanmu? Aku tidak bisa. Sayang, apa isi kotak makan siangmu? Apakah kamu ingat ketika Ouyang dulu? Datang ke rumah kita di masa kecil? Tentu saja. Ketika dia masih kecil, dia datang ke bermain dengan kita. Dia main keciku setiap hari. Aku bosan dengan itu. Aku ingat suatu kali dia datang ke rumah kita dan memecahkan porselen favorit ayah. Kami sangat ketakutan. Tebak apa? Aku menemukan lem perekat dan menempelkan porselen ayah. Aku pikir semuanya baik-baik saja. Jangan ayah tidak ingin tahu. Tapi begitu ayah kembali, dia tahu. Dia bertanya siapa yang melakukannya. Aku berdiri dan bilang itu aku. Dia langsung menamparku. 5 bekas jari di wajahmu selama 2 hari. Aku menerimanya untuk Ouyang. Apakah itu bisa dianggap kesetiaan? Tentu saja. Yang ingin kukatakan adalah, setiap kali dia datang, Dia selalu bertahan untuk makan malam. Benar. Dia punya nafsu makan yang baik sejak kecil. Ciami Meng makan banyak. Bicara soal ini, masakan Nani Wang benar-benar enak. Ouyang suka itu. kotak makan siang ini, Nani Wang yang membuatnya sendiri. Nani Wang yang membuatnya? Nani Wang sudah bekerja di rumah kami lebih dari 10 tahun. Di mana kamu menemukannya? Puji aku dulu. Kenapa? Aku pergi ke rumahnya dan memintanya membuatkanku. Li Weiwei, kamu benar-benar mengejutkanku. Apa yang dia masak? Sama seperti hidangan favorit Ouyang saat dia datang ke rumah kami waktu kecil. Semua rasanya, aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku akan membawakannya makanan setiap hari. Aku tidak percaya hatinya yang kecil tidak akan luluh olehku. Siapa yang bisa lolos? Selama dia seseorang yang kamu suka? Benar? Apa yang kamu lihat, Weiwei? Tidak ada. Ayo pergi. Kakak. Aku teringat sesuatu. Aku harus membelikan Ouyang secangkir kopi. Kamu naik dulu. Oh, Tunggu sebentar. Aku akan memberikannya langsung padanya. tentu. Kenze, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Kenapa aku harus menjawab teleponmu? Lambat sekali. Kenapa kamu datang dan bekerja di grup O? Kenapa kamu menjadi sekretaris Ouyang? Apa hubungan kalian sekarang? Siapa kamu? Untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini padaku? Jika aku ingat dengan benar, kita bahkan bukan keluarga lagi. Posisi apa yang kamu inginkan dariku? Untuk menjawab pertanyaanmu. Maafkan aku. Aku sedikit terlalu keras. Hubunganku dengan Ouyang. Apakah itu sangat penting? Sangat penting. Kamu yang memutuskan denganku. Aku sudah bilang iya. Kita sudah selesai. Kenapa kamu masih menanyakan itu padaku? Apakah aku bekerja di grup O? Atau menjadi sekretaris Ouyang? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu lari ke Ouyang? Untuk menjauhkannya dariku? Apakah kamu tidak sadar bahwa aku adalah siapa kamu mengingatku dan mengusirku jika kamu bosan? Ya, aku sangat mencintaimu. Tapi aku bukan mainanmu. Kamu tidak bisa membuangku dan memanggilku kembali. Aku salah. Bisakah kamu melakukan ini untukku? Tinggalkan grup OU.
dan berhenti dari Ouyang. Kenapa? Kamu sangat lambat. Siapa yang lambat? Apakah kamu ada janji dengan Wei Wei? Janji apa? Jangan menakutiku. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak ada janji dengan Wei Wei? Dia bilang dia harus datang dan membawakanmu makanan. Dan aku harus mengantarnya ke sini sendiri. Apa kamu benar-benar nongkrong dengan eksekutif wanita senior? Chenze, aku sangat membencimu. Aku benar-benar bodoh dan tidak berpikir. Aku tidak merencanakan atau memikirkan. Aku sangat kacau. Selama hari ini, aku sudah berusaha. Selama diriku di sini, aku sudah merenung dan berpikir. Apa yang salah yang kulakukan? Apa alasannya? Membuatmu tiba-tiba membenciku? Kamu putus denganku. Salah satu wanita senior. Tidak, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bersama eksekutif wanita senior? Dari mana kamu dengar itu? Dari apa yang kamu tahu tentangku? Apa aku juga orang seperti itu? Maaf, Senior Chen. Sekarang aku sadar, aku sepertinya tidak mengenalmu sama sekali. Aku akan terus bekerja di grup O dan menjadi sekretaris Ouyang. Aku bisa menentukan hidupku sendiri. Itu bukan urusanmu. Lin Mia. Lin Mai. Jarak yang begitu dekat. Apa yang kamu lakukan di sana? Ada apa? Kamu cukup pelupa. Kamu menampakkan anger merah padaku, bukan? Jadi apa yang kamu inginkan? Apa kamu membawakan makanan untuk Ouyang? Jika kamu ingin menggoda Ouyang, kamu harus memikirkannya dengan matang. Warung makanan pinggir jalan tidak bisa bekerja. Dia baru saja makan di warung beberapa kali. Apa kamu benar-benar berpikir seleranya? Semurah seleramu? Kamu lihat kemana saat aku berbicara denganmu. Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Chor Aouyang. Aku lupa memberitahumu. Lin Mei sekarang adalah sekretarisku. Aku harus bertanya di mana dia. Dia harus buru-buru kembali. Sebelum Li Weiwei datang. Kenapa Lin Mei tidak menjawab telepon? Apa yang kamu lihat, Wei Wei? Tidak ada. Kamu mau kemana? Nona Li Weiwei. Tidak diisi oleh Ouyang sendiri. Jika kamu pikir seleranya murahan, silakan bilang sendiri padanya. Jangan libatkan aku. Selain itu, sekarang aku adalah sekretaris Ouyang. Maaf, ini jam kerjaku. Secretaris? Aku ingin lihat apa yang kamu berikan untuknya. Sebagai sekretaris. Semangkuk mie murahan? Baiklah, aku akan menggunakan semangkuk mie ini untuk menghukummu, si pembohong. Kenapa kamu baca depan dekat hari ini? Kenapa kamu tidak melawan? Benar kan? Lihai ini. Pangsit Yudeng? Berani-beraninya kamu main-main? Lawan. Lawan. Aku suruh kamu melawan. Aku tidak akan melawan. Aku merayu Ouyang. Lalu kenapa? Aku merayu dia dan sekarang aku bersamanya. Apa masalahnya? Dasar jalan. Aku tahu itu. Akhirnya kamu mengaku. Kamu merayu Ouyang. Dasar jalan. 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 Dasar jalan. Li Wei Wei. Dasar jalan. Li Wei Wei. Kamu sedang apa? Kakak, kamu datang tepat waktu. Si jalang itu mengaku dia telah menggoda Ouyang. Dia bilang sekarang dia bersamanya.
Diam. Pergi dari sini. Kak, kenapa kamu selalu membantunya? Kamu lupa jangan menampakkan anger merah padaku? Li Weiwei. Diam sekarang. Jangan mempermalukan diri sendiri. Pergi sekarang. Lin Mei, kamu kemana saja? Lama sekali beli makanan. Kamu bisa pergi ke barat. Pukul, pukul. Bagus. Dengar, kamu harus membalas pesan WeChatku tepat waktu. Kakak. Tidak. Aku tidak memaksudkanmu. Oke, aku segera ke sana.